Pagar ini kami buka karena itu ada beberapa poin yang telah kami sampaikan kemarin. Mungkin Pak Mansur sudah menyampaikan ke manajemennya tentang tuntutan-tuntutan warga kami yang hadir di sini. Walaupun sekarang kami tidak membawa massa yang lebih banyak karena kami juga takutnya terbentuk. Bisa ada wajar di dalam juga. Ya, mengenai yang ditanyakan kemarin, Pak, ya. Mengenai yang ditanyakan kemarin. Jadi saya selaku perwakilan dari perusahaan, ya, perwakilan perusahaan untuk menyampaikan apa yang sudah Bapak sampaikan melalui kami, ya, kepada manajemen terhadap beberapa poin permintaan, ya, terutama berkaitan dengan kasus, ya, dengan kasus hukum yang sudah berjalan, minta dicabut, ya, minta dicabut dan dikembalikan saudara Charles ke Desa Semantun. Itu permintaan yang kemarin, sehingga itu saya sampaikan kepada manajemen, ya, dan juga perusahaan plasma, ya, BSJ. Kami sudah sampaikan kepada manajemen bahwa proses ini, jawaban dari manajemen kita, ya, bahwa proses ini sudah berjalan, Bapak Ibu semuanya, ya, dan juga sudah dalam tahapan penyidikan. Jadi harapan dari manajemen kita, ya, pihak keluarga bisa bertemu dengan penyidik di Polda bersama dengan manajemen kita, sehingga di sanalah dibicarakan, Pak, ya, bersama dengan penyidik. Dan proses ini juga, ya, sudah disampaikan kepada pihak Pemda Kabupaten Ketapang, ya, yang mana mereka juga akan membuka ruang diskusi, Pak, ya, membuka ruang diskusi bersama manajemen juga, Pak, seperti itu. Ini untuk poin yang pertama, ya, untuk poin yang pertama. Poin yang kedua mengenai proses penyelesaian plasma BSJ, ya, plasma BSJ di tanggal 17 Februari kemarin, ya, kita sudah ada pertemuan, ya, pertemuan di UDKP Kecamatan Jelai Hulu, yang mana pada saat itu difasilitasi oleh Camat Jelai Hulu, 3 desa dipanggil, perwakilan petani dipanggil, pihak perusahaan juga dipanggil, ya, pihak koperasi juga dipanggil, tapi pada saat itu koperasi berhalangan, tidak ada yang hadir, ya, sehingga pada saat itu kita fokus kepada penyampaian seperti yang dipinta oleh petani pada saat di lapangan di Abling 8 kemarin, minta penyampaian dan penjelasan terhadap biaya dan produksi, sehingga di situ kami sudah sampaikan, ya, kami sudah sampaikan biaya dan produksi, ya, terhadap Abling 8 khususnya koperasi BSJ. Sehingga selain daripada itu, ya, kita juga merumuskan untuk pelaksanaan RAT secepatnya, ya. Dari koperasi sudah memberikan surat kepada Diskop meminta jadwal mereka, ya, kesempatan mereka, dan surat jawaban dari Diskop sudah ada, Pak, ya, sudah ada. Mudah-mudahan hari ini sampai yang aslinya, tetapi PDF-nya sudah sampai ke kita. Itu akan dijadwalkan waktu oleh Diskop, ya, Dinas Koperasi itu pada tanggal 17 untuk koperasi BSJ ini. Harapan kita, kami minta sebelum tanggal 17, Pak, untuk penyelesaian koperasi ini, yang seperti itu. Dan memang kemarin deadlocknya di mana? Deadlocknya terhadap hasil, ya. Hasil pasti ada dasarnya, Pak, sehingga manajemen bisa memberikan hasil yang dipinta seperti oleh penyampaian oleh petani kemarin. Jadi dari kami seperti itu, Pak, harapan kita, ya, terhadap kasus ini karena sudah berjalan dan berproses tahap penyelidikan di Polda, ya, pihak keluarga bisa kita fasilitasi untuk ketemu sama penyidik di Polda, ya, dan juga bersama-sama manajemen kami, Pak, yang di Pontianak, ya, bisa duduk di sana, ya, bisa duduk di sana. Itu harapan dari manajemen kemarin menyampaikan kepada kami. Mungkin itu, Pak Kapolsek, ya, atas pertanyaan dan permintaan daripada pihak keluarga kemarin, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke, yaitu insya Allah akan selesai. Kalau tidak selesai, kata Pak Camat, ada pernah ngomong itu, ya, portal mati, gitu. Pak Camat bilang gitu, ya. Hargai Pak Camat kita karena sakit, ya. Kalau tidak selesai, Pak perusahaan benar, ya, portal mati, kata Pak Camat. Itu mungkin beliau tuh udah marah benar mungkin. Udah ada mau risau lah malah itu ke itu kan. Tapi, Pak, ya? jemu, Pak, udah jemu, udah. Nah, ada. Itu maksud Pak Camat, dukung Pak Camat, ya. Portal mati, cuma ya ucap dia tuh tinggal kita telah lah, ya, ya. Nah, jangan pula kita itu portal mati Pak Camat. Jadi itulah statement Pak Camat. Nah, karena di ini, ya, saya pun ikut membantu, saya pihak
tengah-tengah, saya tidak pihak perusahaan, tidak pihak yang datang ini, saya tengah-tengah. Mungkin itu aja Pak Maksud, karena Pak Bujal ini alasan tidak mau diurus kemudian di sini. Dan gini Pak Bujal, saya sarankan, karena di tangan di sana, ya minta harga ya Bang, ya senior ya, Bang Konel. Saya kan orang Polda juga Bang, ya kan. Jadi ya kita kesana, kita mohon ya, kita mohon Mbak, mungkin di ACC. Ya kalau mau dikawal pun bisa anak bahasa ngawal. Nggak perlu. Gitu lah, maksudnya sama-sama gitu Pak Bujal. Itu ya, makasih. Kalau dikawal nggak perlu. Ya Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau untuk penangkapan ya, ini penangkapan tim kita yang ada di Kebun Pak ya. Di sini ada satpam kita, ada BKO Brimob kita, ada BKO Smapta kita Pak. Kita gabungan di sini ya. Terkait apa yang Bapak tanyakan tadi, proses penyidikannya, makanya harapan kita ada keluarga yang senang supaya jelas Pak ya. Supaya jelas dan kita tahu yang itu. Dan kita tahu langsung kepada penyidik bertanya terhadap apa yang menjadi persoalan di Bapak gitu loh Pak. Begitu. Ya, jadi pada intinya prosesnya kalau memang mau musyawarah, mungkin mencabut pengaduan di sana. Pihak menyilakan gitu ya. Ya, bersedia gitulah Pak. Ya saya musyawarah. Terjadi penangkapan dan penahanan kepada warga yang diduga telah melakukan tindakan pelanggaran hukum di pasal 362. Masyarakat ingin bertanya, apakah memang prosedur penangkapan sudah benar dan penahanannya? Karena yang bersangkutan langsung dibawa ke Polda. Mungkin Bapak Kapolsek bisa ceritakan prosedur. Oke Pak, saya jelaskan. Saya selaku Kapolsek Jilai menerangkan bahwa untuk mekanisme penangkapan menurut saya sudah dibenarkan oleh hukum, karena pihak Polda untuk melakukan penangkapan, penyelidikan untuk wilayah se-Kalimantan Barat, karena Polda adalah sebagai induk penyidikan untuk di Kalimantan Barat. Terkait untuk penanganan di Polda, karena ada laporan dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini, pihak PT USP melaporkan dugaan tindak pidana pencurian kapal sawit, maka pihak Polda dalam ini mendatangi tempat kejadian perkara dan mengamankan yang diduga sebagai pelaku, bawa ke Polda. Dan saat ini sudah dilakukan proses penyidikan. Maksud saya itu, apakah memang prosesnya itu yang menurut keterangan warga tanpa surat perintah penangkapan dan lain sebagainya, apakah bisa? Ya, terkait dengan hal itu, karena Polda ini sebagai pembina fungsi yang tertinggi untuk reskrim, ya, dalam hal ini reskrim umum, Ditkrimum datang sesuai dengan SOP yang ada. Untuk yang diduga masyarakat, saya menjawab itu sudah dilakukan mekanisme yang ada dan menurut SOP yang ada. Baik, saya lanjutkan Pak. Untuk penangkapan dan penahanan, menurut informasi warga itu wajib diberitahukan kepada keluarga. Namun mereka kaget sehingga 4 hari atau 3 hari baru mereka ketahui bahwa yang bersangkutan telah ditahan di Polda. Mohon keterangannya Pak. Terkait dengan penangkapan dan penahanan, menurut saya itu sudah benar, karena penyampaian dan di tanggal surat penangkapan dan penahanan udah sinkron, karena penangkapan 1 kali 24 jam dan tanggal pun tepat sesuai yang saya lihat yang disampaikan pihak rekan-rekan yang di Polda dan Ditkrimum ke saya baca surat itu benar. Cuma mungkin penyampaian terlambatnya di sini kan jaraknya agak jauh, ya mungkin sinyal itu mes. Tapi dalam hal di administrasi penyidikan tadi menurut saya sudah benar. Artinya keterlambatan menyampaikan informasi kepada keluarga saja. Ya. Baik Pak Kapolsek, terima kasih keterangannya. Semoga
aksi-aksi ini dapat berkesudahan. Siap. Terima kasih.